Mboten enten sing waca. Lha niku lho wonten niku tuntunan saking Departemen Agama. Wah, lho asli kok Pak Ketua Kloternya mboten apal kok. Takon tugas-tugas iki. Apal mboten. Mboten apal. Kemane jenengan wis potongan ngene wis. Mboten usah diapal. Kempit penang kelek iki. Kelek. Putaran pertama, doa ya Allah Gusti itu napa sing wonten buku niki muga-muga dijabah. Saya wis mboten ana. Muga-muga sing enten mriki dijabah semoga kula menawa. Beres. Nggih. Mboten atas kudu jual. Sambutan. Selamat 7 kali kita. Setelah itu sah. Setelah itu selesai haji kita. Jenengan wangsul dan terus Pak Haji pun katun tumbas kopi aputir gane gak sampai Sip. Perhatiin loh, di wangsul kan dia katun siap-siap belanja mawon. Esal kuning. Selesai, alhamdulillah. Baik, sampai sini ada yang mau tanyakan? Ya, monggo. Kemarin kan saya waktu tawaf itu ada orang teman saya yang jatuh. Terus saya lihat jamaah belakang itu kok sepi. Padahal jamaah itu harus pundaknya harus lurus sama Ka'bah. Belah kiri ya, Ka'bah. Iya. Terus saya ke belakang ambil gitu. Otomatis kan pundak saya Iya. ngarah. Nah, itu terus saya kembali lagi posisinya Sah atau tidak, betul ya. Enten malih sing tanya. Enten malih. Ini Bapak bertanya. Oh, monggo silakan. Ada lagi? 68. Baik, ada lagi? Cukup 2 dulu ya. Oh, Bapak monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili bapak-bapak yang dihormati oleh istri. Bahwa begitu datang ini istri sangat semangat sekali untuk selalu beribadah ke Mekah, sholat di sana, Masjidil Haram. Sementara kita mengelola energi agar rukun wajib itu dilakukan karena waktunya sangat panjang, sehingga yang sunnah-sunnah itu nanti di belakang. Tapi ini hampir semua bapak-bapak yang membawa istri dapat umrah kok sholatnya di masjid Al-Bir dan di kamar saja. Ini mohon juga diperjelas sehingga semangat kita tetap untuk yang wajib dan rukun dulu, sehingga shopping sama sunnah-sunnah itu bisa diserahkan. Curhatan ya Bapak. Kita berikan. Ini pulau saya kesupen begini. Yang pertama, Bapak toaf kemudian ada barang yang tertinggal sehingga balik lagi untuk mengambil. Itu kan ya? Apakah toaf saya sah? Sah. Kata para ulama, tidak didengar para ahli ilmu yang mengatakan ada jamaah yang kemudian neros kakinya, kemudian balik lagi yang mengatakan tidak sah. Ya, balik saja dari yang tadi, udah teruskan, tidak masalah. Kan itu tidak disengaja sama Bapak. Kecuali kalau Bapak dari awal sudah mulai mundur jalannya, ini masalah itu. Tapi selama Ka'bah ini wonten datang sebelah kiri, terus ya ketika kegeser dibalik malih mau terus mboten nopo. Nggih, alhamdulillah Pak, mboten nopo. Insyaallah. Alhamdulillah. Selanjutnya Bapak koper nanti Pak barangkali kopernya itu masuk di koper yang lain. Nanti tolong kasih tahu ketua koper saja. Sudah laporan ke sektor. Udah laporan. Sudah laporan. Tunggu aja dulu Pak ya. Ya. Kadang-kadang kan orang banyak ya. Iya, udah banyak terus nanti kemarin tuh bahkan gini. Orangnya nggak jadi berangkat, kopernya sudah sampai sektor. Ini karena ngatur 241.000. Nah itu jadi mohon maaf Bapak, nanti diusahakan ya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa itu. Yang ketiga masalah haram. Begini, Bapak-bapak Ibu sekalian, jangan memaksakan diri ke haram setiap hari. Ya, terutama untuk lansia.
Kalau yang muda-muda nggak ada masalah, mereka masih tenaganya masih bagus. Ini yang untuk lansia, terutama ya. Jangan sering-sering. Kalau ke sana usahakan di waktu-waktu ingkang apa cuacanya pun adem ya. Pada sesampune pada maghrib ya. Terus itu subuh ngoten nggih. Nek luhur mungkin iku ya Allah panas luar biasa. Ini bisa bahaya ini nggih. Nah, kenapa sebabnya? Bapak-bapak Ibu sekalian, sampean itu biasanya kan badhe teng masjid itu ngejar pahala nggih. Karena sampai hadisnya nek sembahyang teng Masjidil Haram itu pahalanya dilipat sampai pinten atus 100.000. Mumpung tentang riki kan ngoten nggih, apa gilirane musuh mangan turu kaya ingon-ingon kan ngoten nggih. Ah, Bapak Ibu sekalian, wonten riwayat saking sahabat Qatadah, diriwayatkan dari Abu Dzar, diriwayatkan malih saking Abu Sa'id Al-Khudri. Niku wonten hadis dawuhaken ngeten. Al-haramu laisa masjidil haram faqat. Bal al-haramu al-haramu kulluhu masjidil haram. Okay? Haram itu adalah bukan hanya Masjidil Haram, tetapi seluruh tanah haram ini adalah Masjidil Haram. Termasuk di sini. Jamaah Indonesia ditempatkan oleh pemerintah di tanah haram semuanya. Kata Imam Ibnu Hajar, Imam Jalaluddin As-Suyuti, wonten datang kitabipun Al-Asbah wan Nadhair. Niku biyange kitab usul fikih. Imam Jalaluddin As-Suyuti dawuhaken inna tad'if laisa fi Masjidil Haram faqat bal fi kulli ardil haram. Pelipat gandaan pahala itu tidak hanya di Masjidil Haram saja, tetapi di seluruh tanah haram. Bapak niku sembahyang teng Masjidil Haram menika dilipat gandakan 1.000. Nek salat teng masjid sanes Masjidil Haram teng Masjidil Haram Masjidil Haram itu dilipat gandakan 1.000. Jangan sholat teng hotel dilipat gandakan 1.000. Nggih, sampun khawatir dados bapak-bapak ingkang sampun lansia, ibu-ibu sampun kenging kerep-kerep mriku jaga kesehatan supaya sampun, karena orang Indonesia itu rata-rata boten kiat wafat itu disebabkan hampir 90% itu karena terlalu capek. Ittaqullah mastata'tum. Ibadah niku sae, tetapi lamun ngluwi wates kemampuane manusia, Gusti Allah diboten ngersoni. Tidak boten? Sampun mongso. Niku. Pun. Niku dados cukup ya. Nah, sing nomor 3 masalah ibu-ibu. Ibu-ibu ketika sekarang itu dalam keadaan menstruasi, ya. Kemudian ibu-ibu sekarang masih menstruasi belum umroh, itu nanti ibu-ibu kalau masih bisa bertahan sampai selesai menstruasi, alhamdulillah, dengan tetap menjaga muharramatul ihram. Tetapi ibu-ibu yang namanya menstruasi itu kan tidak selalu keluar darah, Bu ya. Itu tergantung keadaan perempuannya. Bisa saja ada waktu kosong. Misalkan dalam 24 jam itu ada 3 jam, 4 jam itu tidak keluar darah. Nah, ketika tidak keluar darah itu menurut Imam Syafi'i itu disebut naqah, disebut thaharah, itu suci. Maka ibu boleh mandi, setelah itu pergi untuk melakukan tawaf ifadah, tawaf umrah. Setelah itu balik lagi. Meskipun besoknya keluar lagi, nggak masalah. Bisa dipahami ya? Jadi nggak harus menunggu selesai, Bu. Ya? Bisa dimengerti? Itu malah menurut Imam Syafi'i. Kalau masih menunggu, buat nopo-nopo. Tapi kan harus menjaga muharramatul ihram. Repot ya. Ya syukur kalau bisa bertahan, tapi kalau tidak bisa bertahan, caranya seperti itu. Lihat kosong-kosong keluar darah, ibu mandi, bersihin, disumpel, nah, berangkat sana. Sumpel, berjualan oleh sing mlebu. Pun, lanjut nggih, batasin. Nah, enggak. Iki kabelnya batasnya. Anggota saya kemarin waktu tawaf umroh wajib itu
Dia menahan atas. Menahan? Menahan atas kentut. Oh iya. Ya, sampai perutnya ya. Wah, iya. Dan Wah. dia itu antar timbang antara Kentut atau tidak? angin tatik atau tidak. Ya. Nah ini tersebut. Ya. Niki wonten jamaah ingkang nahan kentut niki. Pas lagi tua, Bu, sampun ditahan nek kentut niku buroten ae. Ditahan malah tambah muni tambah banter. Asli ditahan. Ditahan malah supaya lagu ini. Malah geger sama Sidil Haram. Kok dibuat namo malah kata tiang boten saged ngentut iku kudu operasi. Bahaya syukuran. Saged ngentut itu syukuran. Wes, cumannya sampun. Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak itu di tengah jalan, putaran tawaf itu batal wudhunya. Pakemnya gini, Pak. Nah, ini penting. Pertama, Bapak bisa nggak balik lagi wudhu. Ini pertama. Pakemnya nih, harus jalankan ini, kalau mau jalankan salah, jangan langsung milih yang ringan. Pertama, bisa nggak kembali ke tempat wudhu? Nek teng Masjidil Haram niku tempat wudune nggih teng latareng masjid. Wah, kat latar masjid kok, Pak. Tuh apa latar masjidnya kurang. Sudah begitu padat lagi. Ya, sudah begitu nggak tahu jalan baliknya lagi. Kesasar. Oh, malah tambah kosong. Gara-gara bentuk ini. Jadi pertama itu bisa nggak wudhu lagi kita. Sebetulnya ada tempat wudhu, Pak. Di situ di tempat yang mau ke Sa'i. Ya, di bawah itu ada sebelah kiri, itu dekat itu dengan tempat tawafnya dekat. Itu khusus untuk wudhu situ ada. Kalau tahu. Boten ngertos bapak nih mriki. Nggih teng Mojokerto boten pernah. Nggih. Caranya begitu. Pertama, Bapak kalau bisa wudhu untuk memulihkan, kemudian mulai lagi dari yang tadi, nggak harus mulai dari awal. Terus betul. Karena ada ulama yang tidak mensyaratkan mualat. Nggih. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau tidak mungkin, teruskan saja tawafnya. Kita ikut pendapatnya Imam Abu Hanifah. Kita ikut pendapatnya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Kita ikut pendapatnya Imam Ibnu Taimiyah yang tidak mensyaratkan tawaf itu suci. Sip, ya. Sip. Bang, kata balik. Rame ini. Jos. Yes, sip. Rungokno. Kemudian kita harus melaksanakan tawaf wukuf. Wajib. Nah, pada begitu kita kan nanti yang bawah itu kan mandi dulu. Nah, waktu mandi itu kan sudah setelah niatnya kan sudah di pesawat itu ya. Ya. Kemudian pada waktu mandi itu kita pakai anduk. Berarti kan sudah menggunakan pakaian bersih. Apakah ada jam selama ini? Yang kedua nih. Nah, waktu sholat itu kan ya karena biasa kukupan gitu ya. Ya, imam itu kan juga ada langsung pakai kucah gitu ya, kan nggak boleh gitu ya. Ini bagaimana jamnya ya? Baik. Bapak Ibu sekalian, ini ada pertanyaan. Pas ketika pulang dari pesawat karena sudah pakai baju ihram, ya kan secara refleks masuk ke hotel, ya kan, kemudian kening, gitu kan, menunaikan hajat ya, dan otomatis pakai handuk gitu ya. Sampai itu pakai baju anduk atau hanya memakai anduk? Hanya memakai anduk, bukan pakai baju ihram kan? Ya sudah tidak masalah, kan bukan pakai. Apakah itu yang untuk ganti ihram? Anduknya ganti buat ihram? Enggak kan? Enggak. Hanya buat andukan ya? Ya. Enggak masalah. Apa masalah? No. Oblok lagi. Lalen jenengan. Oh butuh napa dong lalen. Oh anu niku ngeloni bojone tiyang lalen. Nek lalen. Nek lalen. Sampun apa? Edo ora lalen. Kemudian edo lalen. Lalen niku apa? Namanya lalen. Urusan itu makan foto Iwan. Ya. Sai.
Ya, betul. Jadi sudah tahalul, Ya. boleh nggak pakai sutra ini? Ya. Dan ketika kita mau tawaf ibadah di Bapak itu apa masih ada salah dan pakai? Oh, Iya. Apa boleh nggak kita pakai? ya. Bapak? Untuk membaca niat tawaf, Ya. sa'i, apa harus diucapkan, apa dalam hati bisa? Oke. Apa bahasa Jawa juga bisa? Oke, biar. Ada dua pertanyaan. Baik. Kalau menurut Bapak ini nanti pas ifadah, itu nanti apa kita itu kan sudah pakai biasa nih? Apa karena itu Pak biasanya nanti sama pemerintah Saudi dibuka? Boleh pakai gini, dibuka sampai tanggal kalau nggak salah saya lupa, saya titipin aja tuh untuk jamaah gitu ya. Sampai kelewat itu. Kayak kalau nggak salah sampai tanggal 14 Muharram Pak. Lama Pak. Lama. Iya. Kan Dzulhijjah itu kan tanggal 9, 10, 11 sampai Muharram Pak, sampai bulan depan. Dibuka itu untuk umum, untuk ifadah khusus itu dibuka. Ya, insya Allah dibuka. Jadi nggak ada masalah nanti Pak. Oke. Yang berikutnya untuk niat, Pak. Kalau Bapak sudah niat haji, nggak perlu niat lagi Pak. Sudah include, sudah satu paket. Jadi tawafnya nggak usah niat lagi, sa'inya nggak usah niat lagi, langsung aja Pak. Betul. Karena sudah satu paket niat di haji. Haji itu isinya adalah wukuf, mabrik, tawaf ifadah, sa'i. Jadi buatan kedanian balik. Ya, cekap ya. Wah, bantu balik, monggo. Wah, kayak pipis. Ya. Ya. Baik. Bapak Ibu sekalian, niku pas siwak saing ya. Pas saing pengen nih, terus kena pipis. Nggih Ramadan. Sampai sakit gantos balik langsung. Wah repot nih, berat tak mau. Berat tak mau. Nonton apa? Nggih, itu betul apa Pak? Nggih. Boten kedah suci. Nggih. Sa'i itu tidak harus suci. Betulnya itu. Ya. Pena. Jadi sebetulnya haji itu nggak ada yang susah apa sih? Ya, betul apa Bang ya? Baik, ada lagi yang bertanyakan? Cukup. Kalau cukup, Bapak Ibu sekalian, nonton balik. Tolong disalurkan anunya, suaranya. Ini monggo. Ini kabelnya tidak bisa cukup. Oh, Bapak itu udah sedino. Mungkin bakal sampai nonton itu ayu dan bahaya. Telepon.
Baik, terima kasih ibu-ibu sekalian. Ibu-ibu tadi tanya begini Pak, saya itu niat umroh dari pesawat ya, ada yang dari Lamlam, ada juga mungkin yang dari Bija. Cuma yang dari Bija itu jaraknya kan pendek sekali gitu ya. Nah itu beliau itu ragu ya, tentang keabsahan dari umrohnya ya. Nah apa boleh kemudian dia melakukan umroh wajib lagi? Saya jawab dulu, ibu, yang namanya umroh itu cuma sekali Bu. Jadi nggak ada kemudian saya umroh wajib, kemudian saya umroh wajib lagi, itu nggak ada. Kalau umroh wajib itu satu kali ya. Soal ragu-ragu, jangan ragu-ragu Bu, harus yakin bahwa ibadah ibu itu sah ya. Yang menyebabkan tidak sah itu kadang-kadang ragu-ragunya, mang-mangnya itu penyakit Bu ya, itu godaan setan. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Yakin ya. Kalau sudah kayak misalkan Bapak sekarang nih umroh, kalau haji ya, siapa yang menjamin bapak-bapak ini semuanya itu mabrur? Dan gak usah mikirin, itu urusannya Allah. Yang penting bapak-bapak ibu itu melaksanakan sesuai dengan aturan ya. Para ulama sudah bersepakat bahwa jika itu boleh dilakukan untuk tempat mikot ya. Karena mikot itu dulu pernah Rasulullah itu melakukan, tetapi sahabat Umar kemudian berubah karena kena banjir, kemudian tempat mikot itu dirubah. Itu sahabat Umar yang hidup bersama Nabi. Kalau sahabat Umar aja berani melakukan perubahan tempat mikot, itu berarti tempat mikot itu adalah berdasarkan ijtihadi ya. Makanya kemudian para ulama sedunia itu kumpul karena repotnya niat dari pesawat, maka dibolehkan niat itu dari Jeddah, karena jarak Jeddah ke Mekah itu lebih dari 84,5 km, cukup jauh. Itu sudah melebihi jarak terpendek di Jufah untuk jamaah haji yang datang dari Mesir. Saya paham ya, jangan ragu-ragu Bu ya. Insya Allah umrohnya ibu sah. Amin. Amin. Masalah aurat, ibu-ibu seteman sekamar dengan ibu-ibu lagi kan, kemudian buka aurat ya, itu bagaimana hukumnya? Hadis Rasulullah mengatakan begini. Enggak terjombang untuk sini aku kenapa? Bapak cocok. Riwayat berkata, la yanzuru ar-rajulu auratar rajuli wala tanzuru auratal mar'ati. Ya, al-mar'atu auratal mar'ati. Tidak boleh laki-laki melihat auratnya perempuan, juga tidak boleh melihat. Nah perkaranya itu sekarang auratnya laki-laki dan perempuan itu sebatas mana? Kalau laki-laki sama ngertos lah ya. Yang penting itu kantor balai desa ditutup. Balai desa sarang kendawanan itu sampun. Yang penting itu aurat. Nah ibu, ya ibu, auratul mar'at itu kullu badaniha illal wajha wal kafan ya. Nah sekarang kalau misalkan sama perempuan, ada yang mengatakan sama perempuan juga sama auratnya Bu. Tetapi saya kemarin baca kitabnya Sayyid Maliki Al-Alwi. Ternyata auratnya perempuan sesama perempuan itu adalah baina surati wa rukbah Bu. Yang penting balai desa. Kantor RW, kantor RT ini tidak bukan kayak gini enggak. Itu sampai Sayyid Maliki. Bapak turun tak, bahasanya begitu. Saya ada kitabnya. Jadi ada yang mengatakan auratnya perempuan sesama perempuan itu adalah sama seperti auratnya perempuan dengan lelaki. Tetapi Pak turun sebagai ulama mengatakan auratnya perempuan dengan perempuan itu adalah baina surati warubah. Jadi ketika ibu dengan temannya membuka rambut, membuka tangan itu tidak masalah. Itu menurut ulama itu. Jos! Jos pokoknya ini.
Ini akan perangkan. Cekap. Kalau sudah cukup, Bapak Ibu sekalian, kalau lihat saya saja kan puyeng lihatnya laki-laki ya. Kita lihat perempuan ini ibu-ibu. Teman saya ini cakep nih. Ibu-ibu.